menuju pelaminan. Setelah unta-unta kurban disembelih, terbesitlah keinginan Abdul Muthalib untuk menikahkan Abdullah. Tidak sulit bagi pemuka Quraisy itu untuk mencarikan pendampingi hidup bagi putranya. Dari segi fisik, Abdullah adalah Yusuf di zamannya. Akhlaknya terpuji dan kecakapan berpikirnya tak perlu diragukan lagi. Dari sisi keluarga, nasab Abdullah semua orang telah tahu keunggulan serta keagungannya. Dengan semua ini, sepertinya tidak akan sulit bagi Abdul Muthalib untuk menjatuhkan pilihannya pada putri siapapun di kota lembah Mekah. Mungkin hanya wanita bodoh saja yang akan menolak lamaran pemuka Quraisy itu. Meskipun demikian, Abdul Muthalib tidak mau sembarangan untuk mengambil menantu. Sejak mendiang Ka'ab bin Lu'ay memimpin kaum Quraisy, sebuah wasiat turun-temurun telah mengalir dalam tubuh keluarga beliau. Kakek ketujuh Rasulullah itu selalu mewanti-wanti putra-putrinya agar jangan sampai melakukan perbuatan zina. Selain itu, dalam keluarga besar Abdul Muthalib juga telah berlaku larangan tidak tertulis bahwa mereka dilarang menikahi orang-orang yang garis keturunannya pernah melakukan zina. Semua ini diberlakukan secara ketat karena sang kakek yakin bahwa kelak dari anak cucunya akan ada yang menjadi nabi. Wasiat itu dipegang teguh oleh Abdul Muthalib. Untuk itulah beliau sangat hati-hati setiap menikahkan putranya. Terlebih Abdullah, putra bungsu yang sangat dia sayangi. Abdul Muthalib tahu betul kepribadian dari putra yang satu ini. Sekali beliau memilih, tentu Abdullah tidak akan pernah menolaknya. Karena itulah beliau benar-benar memeras otak ketika memilihkan calon istri bagi putra kesayangannya ini. Pimpinan kaum Quraisy ini benar-benar tidak ingin salah pilih. Sekali keliru tentu akan mengakibatkan kekecewaan bagi sang putra mahkota. Bagi Abdul Muthalib, kekecewaan Abdullah adalah tusukan perih tepat ke ulu hati dan tak akan mudah untuk diobati. Sebuah keputusan akhirnya diambil oleh Abdul Muthalib. Pilihannya jatuh pada Aminah, putri dari seorang laki-laki tersohor, pimpinan klan Zuhrah, bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Bersama putranya, Abdul Muthalib segera berangkat ke perkampungan klan Zuhrah. Dalam kunjungan lamarannya, Abdul Muthalib tidak hanya melayangkan satu lamaran. Halah, putri Wuhaib, saudara kandung Wahab yang telah memasuki usia nikah, juga mendapat lamaran untuk beliau nikahi sendiri. Singkatnya, sesekali berangkat beliau membawa satu misi dengan dua sasaran sekaligus. Dua lamaran yang dialamatkan oleh satu orang ini diterima baik oleh Wahab maupun Wuhaib. Siapa yang tak akan menerima lamaran seindah itu? Sekali mengiyakan, Wuhaib akan memperoleh menantu seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Saat itu pula kewajiban Wahab untuk mengasuh Aminah akan berpindah pada seorang laki-laki rupawan bernama Abdullah. Sosok pria idaman yang tak perlu dilakukan lagi akan kemuliaan, ketampanan, dan tanggung jawabnya. Ini adalah hari paling bertuah dalam sejarah hidup dua keluarga pembesar klan Zuhrah. Lamaran Abdul Muthalib segera menjadi berita hangat di kota Mekah. Peristiwa pengorbanan Abdullah yang sebenarnya masih pantas untuk mereka perbincangkan di kedai-kedai makin lenyap. Lamaran Abdul Muthalib segera menjadi berita hangat di kota Mekah. Peristiwa pengorbanan Abdullah yang sebenarnya masih pantas untuk mereka perbincangkan di kedai-kedai makin lenyap. Seorang tergulung angin padang pasir dan entah menguap di mana. Setiap orang sibuk mengukur keutamaan yang terdapat pada sosok Abdul Muthalib dan putranya. Sulit bagi masyarakat Mekah untuk menilai siapa yang lebih unggul di antara keduanya.
Memang usia Abdul Muthalib jauh lebih tua dari Abdullah. Namun kakek Nabi yang dikenal rupawan itu tetap tampak gagah di pandang mata. Bahkan beliau tampak beberapa tahun lebih muda dari usianya. Celoteh demi celoteh dalam rangka menyambut hari pernikahan kedua orang itu menyimpulkan Abdullah lebih hebat dari Abdul Muthalib. Gegap gempita menyeruak kota Mekah tatkala dua orang mempelai laki-laki berjalan menuju rumah calon mertua. Semua orang keluar rumah untuk menyaksikan pernikahan pemimpin mereka. Berdiri berjajar rapi di depan rumah seperti hendak menyambut pasukan perang yang berhasil memukul mundur tentara musuh. Abdul Muthalib dan Abdullah berjalan tenang, semakin menambah wibawa mereka berdua. Di sebuah jalan dekat Ka'bah, rombongan mempelai laki-laki ini bertemu dengan Laila Al-Adawiyah, saudara perempuan Warokoh. Warokoh yang saat itu masih beragama Nasrani, pernah berkata pada Laila bahwa dari suku Quraisy akan lahir seorang nabi. Di kalangan agama Kristen telah masyhur kabar akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa, putra Maryam. Sebagai seorang Kristiani yang taat, Warokoh sangat rajin mempelajari kitab-kitab kuno agama tersebut. Dari kitab-kitab itulah akhirnya Warokoh menemukan sebuah catatan yang menerangkan ciri-ciri nabi terakhir. Pernyataan Warokoh ini terus terngiang dalam pikiran Laila. Wajar tatkala ia melihat sebuah cahaya di wajah Abdullah, dia berpikiran bahwa mungkin inilah ayah dari calon nabi yang diutarakan oleh Warokoh. Tanpa memedulikan berpuluh-puluh pasang mata yang menatap padanya, Laila mencoba menghentikan Abdullah dan menyapanya. "Abdullah, engkau hendak pergi kemana?" Mungkin ini adalah pertanyaan terbodoh yang pernah ia utarakan pada seseorang. Bukankah tanpa harus bertanya pun sebenarnya ia tahu kalau Abdullah hendak menuju pelaminan bersama ayahnya? Bukan karena kekonyolannya, Laila tiba-tiba menghentikan Abdullah. Itu dipicu oleh keinginannya agar dia bisa merenggut sebuah cahaya yang diyakininya sebagai pancaran kenabian dalam diri putra Abdul Muthalib itu. "Aku hendak pergi bersama ayah," jawab Abdullah kalem. "Abdullah, jika engkau bersedia menerimaku sebagai istrimu, maka aku akan memberimu 100 ekor unta." Tiba-tiba Laila berkata belak-belakan seolah saat inilah kesempatan terakhirnya untuk merengkuh apa yang diinginkannya. Keterbukaan Laila tak membuahkan apapun. Dengan bijaknya Abdullah menjawab, "Aku selalu mengikuti kehendak ayahku dan aku tidak akan pernah meninggalkannya." Jawaban itu mengakhiri perbincangan Abdullah dengan Laila. Beliau lantas melanjutkan perjalanan menuju rumah Aminah. Belum juga sampai di rumah yang ditujunya, Abdullah kembali dicegat oleh seorang wanita. Dia adalah Fatimah binti Mur Al-Qasamiyah, seorang peramal Yahudi yang tekun mendalami kitab Taurat. Dasar seorang peramal tanpa malu-malu, ia mengucapkan beberapa kalimat yang tidak kalah seronok dari Laila. Hal itu juga dipicu dari keyakinannya bahwa Abdullah inilah calon ayah dari nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi maupun Nasrani. "Wahai pemuda, maukah engkau sekarang bersetubuh denganku? Aku akan memberimu 100 unta jika kamu mau melakukannya." Mendengar hal itu, Abdullah menjawabnya dengan sedikit ketus sebagai pelajaran atas kelancangan dukun perempuan itu. "Segala sesuatu yang diharamkan, aku akan bersedia mati untuk menjauhinya. Sedangkan yang telah dihalalkan, maka aku harus mengetahui lebih jelas tentangnya. Bagaimana aku akan memenuhi permintaanmu yang tercela itu, padahal orang yang mulia akan menjaga harga diri dan agamanya." Begitulah sikap beberapa orang wanita yang memang mengetahui kelebihan Abdullah luar dalam. Namun mereka harus gigit jari karena beliau tetap tak goyah. Baktinya pada orang tua membuatnya teguh dan tak sedikit pun tertarik untuk menanggapi godaan-godaan itu. Hari itu di usia ke-18 beliau mengucapkan akad nikah di hadapan Wahab, ayah Aminah,
mengakhiri masa lajangnya dan siap dengan tanggung jawab barunya. Sesuai adat kaum Quraisy, setelah akad, Abdullah bermalam di rumah mempelai wanita selama 3 hari. Menjelang hari keempat, barulah Aminah diboyong Abdullah menuju bahtera rumah tangga barunya.